Namanya sendiri sebenarnya cukup unik ini ya, Iya, Pak. iya, Bebek betul. sambal pecut. Nah, Iya, kita iya. ketahui sendiri bahwa pecut itu kalau bahasa Jawa kan Iya. ini ya, apa Iya, namanya? sebenarnya itu filosofi sih, sebenarnya singkatan sih Mas. Oh, singkatan. Iya, kalau orang lihat pecut kan wah kayak dipecut gitu, jadi Iya. makannya kepedesan kayak disabet gitu ya, Oke. kayak naik andong gitu disabet. Nah, kalau misalnya sebenarnya itu singkatan gitu. Kalau Iya, misalnya singkatan ya. kalau misalnya buat pelanggan kuliner di Bengkulu yang suka bebek mungkin pernah coba di sama pecut. Sebenarnya pecut itu apa sih? Jadi Mas Amir dan teman-teman TDA Community, pecut itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amir di channel TDA Bengkulu. Hari ini kita mengunjungi bisnis atau usaha dari salah satu pemilik usaha yang terkenal di Kota Bengkulu, yaitu Mas Bambang Purnomo ya. Halo Mas Amir, Halo. teman-teman TDA Community, terima kasih untuk bisa hadir, bisa berkunjung ke Bebek Sambal Pecut di Kota Bengkulu dan sharing-sharing di Iya. sore hari ini ya. Oke. Ya, jadi Mas Bambang ini punya banyak sekali usaha ya Mas. Ya. Apa aja nih kira-kira bisa diceritakan apa aja usaha yang sekarang Sekalian, sedang ya. dikelola itu? Jadi saat ini, jadi awalnya saya merintis usaha itu ada mulai dari butik, jadi sama istri, kemudian Bebek Sambal Pecut, kemudian ada Geria Keluarga Sehat, Geria Keluarga Soto Sehat. Lamongan Abas, Setelah kemudian peternakan ayam petelur Republik Telur Bengkulu, Oke. kemudian bebek goreng Pak Slamet. Bebek goreng Selamat. Jadi kemudian yang terakhir ini batu kemudian. Oke. Jadi dari beberapa bisnis ini memang ada juga yang naik turun Mas Amir. Betul. Jadi ada yang tutup, ada yang bangkrut karena tidak menutupi operasionalnya sehingga kita tutup, dan ada juga yang karena pandemi COVID bisnis yang kita tutup sebagai refleksi karena tidak memungkinkan untuk kita tutup. Jadi kalau yang running saat ini yaitu di bisnis kuliner, Kuliner ya. kemudian di peternakan ayam, sama di bisnis properti untuk Properti. kayak ya sewa-sewa kontrakan, kos-kos rumah-rumah seperti itu. Oke. Jadi yang sekarang lagi running itu bisnis makanan kuliner gitu ya Pak. Iya. Bebek sambal pecut. Nah ini kalau boleh tahu bebek sambal pecut sendiri dimulai dari tahun berapa ini Pak? Jadi kebetulan awal mulanya itu saya suka traveling ke Jawa dan saya suka banget sama bebek. Kemudian saya pengen kuliner bebek. Oh iya betul. Di tahun 2014 itu saya rancang, di pertengahan Agustus 2015 itu kita mulai bangun dan bukanya di Januari tanggal 4 2016. Januari tanggal 4 2016. Jadi sudah 5 almost tahun sampai ya. untuk yang bisnis ini sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau bebek sambal pecut ini bisnis keberapa ini Pak? Ini Yang Mbak jalani sekarang. kalau sama sebelum menikah saya juga lebih ke bisnis yang risikonya kecil kayak bisnis kontrakan gitu ya. Oke. Pas sudah menikah ini adalah bisnis yang kedua setelah butik. Oke, berarti yang pertama butik ya Pak? butik muslimah, namanya butik Bulma Galeri. Bulma Galeri. Iya. Itu sampai sekarang masih running atau gimana? Sudah kolaps sekarang di tahun 2017. Oke. Salah satunya karena ya istri saya juga banyak pekerjaan, kemudian yang kedua juga kita salah satunya tidak beradaptasi untuk masuk ke e-commerce. Oh iya. Jualan di Shopee atau Tokopedia. Kemudian ya karena mungkin orang saat ini inginnya belanja yang murah, kemudian ke mall atau ke online, sehingga butik-butik yang konvensional yang hanya mengandalkan ruko di pasar panorama seperti itu akhirnya kita tidak bisa beradaptasi dengan itu. Betul ya. Jadi kita harus memang untuk usaha seperti itu sekarang sangat tersaingi oleh
e-commerce betul, ya. betul. Ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita mau bertahan, kita harus masuk ke semua lini penjualan baik itu online ataupun offline. Oke. Jadi itu memang benar-benar ditinggalin atau masih ada sisa-sisa yang mau diperjuangin seperti itu? Kelihatannya memang istri saya sebenarnya sih masih pengen punya buat brand sendiri gitu, kayak jilbab seperti itu, Jilbab. pakaian muslimah seperti itu. Cuman next setelah beberapa kebetulan setelah ini kami mau buka cabang bisnis kuliner yang baru. Jadi kemungkinan ya setelah itu kalau memang sudah, kebetulan istri saya juga mau sekolah lagi, ambil dokter, jadi mungkin kesulitannya juga ngatur waktunya juga. Iya. Jadi karena buat setup suatu bisnis kan memang dari nol itu harus kita semua yang turun. Iya. Tapi kedepannya masih pengen untuk masuk ke bisnis pakaian muslimah, jilbab Pakaian muslimah, karena ya. bisa dikatakan di Indonesia kan banyak muslim, Iya. artinya dominan muslim, artinya pasarnya pun juga dari 270 juta penduduk Indonesia, katakanlah 80%-nya penduduknya muslim, itu menjadi pasar yang besar untuk bisa kita masuki. Iya, betul. Jadi menjual bahan-bahan untuk pakaian muslim ini luar Sandang biasa. itu Ya. bisnis, salah satu bisnis yang sangat menarik. Iya. Di samping sandang pangan papan ya, itu bisnis yang sangat menarik. Oke, jadi mau dilanjutin di beberapa tahun kemudian. Kemungkinan seperti itu. Mimpinya kita kan punya rencana hidup beberapa tahun ke depan harus punya apa. Nah biasanya saya sama istri punya master plan. Oh saya pengennya, dreamnya apa sih ke depannya, karena dengan adanya mimpi itu saya sama istri bisa semangat untuk menjalani hidup dan bisa semangat untuk kerja keras untuk mewujudkannya seperti Iya, betul. Sebetulnya ya. Jadi sekarang lagi fokus untuk di bebek sambal pucuk sendiri ya. ya untuk pengembangan kedepannya, insya Allah kebetulan sudah ada tanahnya, tinggal proses pembangunan. Tapi karena memang saya sempat sharing juga di acara TDA bahwa saya membangun bisnis itu tidak buru-buru dengan menggunakan modal lewat riba bank. Saya perlahan-lahan nabung, saya sisihkan dari setiap bulan untuk saya bangun usaha yang baru. Alhamdulillah, tinggal kedepannya tinggal proses pembangunan, semoga ya bisa tereksekusi segera. Iya, betul. Ya, jadi untuk namanya sendiri sebenarnya cukup unik nih ya. Iya, iya, Bebek betul. sambal pecut. Betul. Nah, Iya, kita iya. ketahui sendiri bahwa pecut itu kalau bahasa Jawa kan Iya. ini ya apa? Iya, sebenarnya itu filosofi sih, sebenarnya singkatan sih Mas. Oh, singkatan. Iya, kalau orang lihat pecut kan wah kayak dipecut gitu, jadi makanya kepedesan kayak disabet gitu ya, Oke. kayak naik andong gitu disabet. Nah, kalau misalnya sebenarnya itu singkatan. Jadi Oke, kalau misalnya singkatan ya. kalau misalnya buat pelanggan kuliner di Bengkulu yang suka bebek mungkin pernah coba di bisa pecut. Sebenarnya pecut itu apa sih? Jadi Mas Amir dan teman-teman TDA Community, pecut itu adalah singkatan dari pedas dan kecut. Jadi sambalnya itu agak asam, kemudian pedas karena menggunakan cabai setan, Iya. dan kali rasanya juga pada saat kita menikmati bebek itu jadi ya emang enak gitu. Enak ya. Jadi segar gitu. Segar, Jadi, ya. jadi itu filosofi atau singkatan dari pecut. Pecut. Gitu. Saya baru tahu ini Pak, ternyata pecut itu singkatan dari Iya, pedas dan dan kecut. Tapi orang mengasosiasikan pecut itu lebih ke arah kayak Iya, di ini. pecut itu Iya, ya, pecut pakai itu, seperti itu. pecut. Iya. Nah, untuk bebek sambal pecut itu kira-kira nih Pak, Iya. ada nggak target kedepannya mau buka sebuah cabang di luar kota atau di dalam kota Bengkulu ini, kira-kira kedepannya bakal dibawa kemana gitu? Baik, jadi memang kedepannya saya udah menyiapkan plan untuk membuka cabang. Kita sudah punya space lahannya, saya beli dulu, saya tabung beberapa tahun yang lalu. Kemudian tinggal sekarang ya semoga ada rezeki untuk mulai pembangunan sesuai dengan konsep yang kami inginkan. Ya, karena kami fokusnya ke family, resto, pastinya saya membutuhkan parkiran yang luas. Iya, betul. Kemudian tempatnya yang luas, kemudian yang nyaman buat bawa keluarga seperti itu. Jadi mungkin ya 1-2 tahun ini kami coba fokus membangun untuk pembangunan cabang yang kedua, jadi juga sampai pecut di kota Bengkulu ke arah Simpang 5. Karena
kita cabangnya yang ada di Pagar Dewa. Nah kita pengennya ke depannya mendekati nanti ada jalan tol, jalan tol dan tentunya mungkin dari pengunjung yang dari luar kota, sehingga kami ingin membuka cabang yang di dekat pusat kota. Di dekat pusat kota ya, di Simpang 5. Wah, ini luar biasa itu di Simpang 5. Kira-kira di dekat mana ini ya? Lebih tepatnya di arah ke dekat Pangkalan Simpang. Oh, Jadi ya juga bisa mengakomodir pelanggan-pelanggan kami yang mungkin selama ini suka memberi masukan, mas buka dong yang di pusat kota, Simpang 5 ke arah yang Rawamangun atau ke arah Sudirman Putu Batu. Jadi kami coba cari dan alhamdulillah ada tempat yang ada dari beberapa tahun terakhir dan sesuai dari situ mulai membangun. Iya, betul. Oke, jadi luar biasa ya, mau buka cabang satu, depannya bakal nambah lagi, seterusnya semakin besar. Saya selalu berprinsip seperti yang pernah saya sharing di media community untuk ngobrol bisnis, habis salah satu prinsip yang selalu saya pegang karena latar belakang pendidikan saya di manajemen keuangan, bahwa salah satu prinsip bisnis yang selalu saya pegang adalah manajemen portfolio. Artinya ketika kita membuat suatu bisnis kita harus membuat diversifikasi usaha misalnya. Jadi once bisnis kita collab, kita punya kaki-kaki yang lain yang membuat kita bisa lari dan berkembang tanpa harus kita jatuh. Artinya ketika mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada juga para pebisnis itu yang benar-benar fokus di satu bisnis, dibesarkan, semua sumber daya yang dimiliki dihabiskan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kalau saya pribadi, yang namanya bisnis kita nggak tahu ke depannya ada aja kendala, kemudian masalah izin, masalah lingkungan, masalah demo masyarakat, masalah yang lain yang mungkin kita tidak bisa hindari. Tetapi ketika kita punya banyak bisnis, kita masih bisa tetap survive. Walaupun bisnis tertutup, kita punya bisnis yang lain yang mungkin tidak berhubungan atau berhubungan atau tidak sama sekali berhubungan. Iya, betul. Ya, jadi ini mengutip dari Warren Buffett, Berkshire, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia, yang mengatakan bahwa don't put all your eggs in one basket, kata Warren Buffett. Jangan letakkan telur di dalam satu keranjang yang sama. Kalau jatuh pecah semua. Iya, betul. Jadi kita harus taruh di sini telurnya, di sini, jadi banyak usahanya ya. Iya, betul. Nah, menarik sekali ini ya teman-teman, usaha Pak Bambang ini ada mencakup dari hulu ke hilir ya. Tadi saya juga sempat dengar dari Pak Bambang ada peternakan ayam petelur ya, Pak? Betul. Oke. Jadi memang di awal mulanya kenapa saya senang ke ayam petelur ini, saya sempat berkunjung ke salah satu peternakan ayam petelur rekan saya sesama peternak awalnya, dan saya tertarik melihat ada rasa kegembiraan ketika kita makan telur. Jadi awalnya saya bertanya, kalau ayam petelur itu apakah dikawinkan sama pejantan? Ternyata tidak. Ternyata secara genetikal ayam itu kerjanya memang makan, minum, bertelur. Jadi sehari bisa bertelur 1 atau 2 kalau kondisi bagus. Nah, saya melihat bahwa ini menarik seperti itu, dan secara jumlah populasi peternak juga di Bengkulu masih lebih kecil dibandingkan di provinsi yang lain. Sehingga potensinya masih bagus dan bisa berkecimpung di sana. Memang secara modal saya perhatikan memang modalnya cukup besar, padat modal kalau menurut saya. Dan menurut saya juga resikonya juga besar, namanya kita berhubungan dengan binatang, makhluk hidup, resikonya unggas itu juga, kematian juga cukup tinggi. Tapi ya namanya usaha, kita coba jalankan dulu aja, yang penting bisa jalan dengan baik. Kita coba dulu berjalan dengan baik karena kita nggak tahu masa depan. Yang pasti telur itu dibutuhkan oleh semua orang. Pasti setiap rumah pasti ada telur ya. Protein. Untuk makan siang, untuk sarapan biasanya gitu. Jadi memang bisnis ini luar biasa ya, punya potensi yang besar karena di Bengkulu sendiri belum banyak yang memiliki bisnis ini ya, Pak. Saat ini kalau di Bengkulu populasi kita dari data dinas peternakan almost sekitar 300.000 ayam populasinya. Kalau di Sumatera Barat
itu almost mendekati 10 juta sampai 12 juta, jadi memang masih tertinggal dengan sangat jauh ya, masih Pak. tertinggal Ya. dengan provinsi tetangga seperti Iya. Sumatera Barat. 10 juta dibanding 300.000 itu Kecil. masih kecil ya. Oke, jadi masih besar potensinya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ngambil ayamnya itu dari mana itu Pak? Jadi saya sempat membuat konten video di YouTube channel saya, Bambang Purnomo. Oh iya, Pak Bambang Videonya ini itu juga YouTuber iya, ya. jadi videonya banyak sekali, hampir ditonton mungkin sampai sekitar 800.000 views. Jadi saya memperkenalkan belajar berternak ayam petelur itu ya mulai dari belinya di mana. Kalau untuk bertanya beli di mana, jadi teman-teman ketika ingin memulai menjadi peternak ayam petelur, yang pertama bisa membeli bibit ayam itu yang sudah besar, yang umur 13-14 minggu. Itu bisa beli di Lampung atau di luar kota di Palembang atau di Sumatera Barat. Kemudian kalau kemarin terakhir saya coba kembangkan untuk mulai membesarkan ayam dari kecil, dari DOC. Nah itu kemarin kita pesan juga dari luar kota, juga dari Tangerang. Dari Tangerang. Jadi artinya memang banyak pemasok kita bisa bertanya ke kayak penjual kayak di buku kayak Tropis atau Taujeng yang memang bisnisnya menjual pakan ayam ya, mereka biasa punya channel untuk membeli ayam. Iya, betul. Ya, jadi luar biasa ya Pak. Gimana sih Pak mengatur waktu, membagi waktu dari bisnis bebek sambal pucuk, kuliner, terus ada juga tadi soto Abbas, terus banyak sekali, dan sekarang ini Pak Bambang juga merupakan salah satu karyawan ya di Salah satu perusahaan telekomunikasi. perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah itu pasti orang berpikir Betul. gimana sih cara ngatur membagi waktunya itu ya. Baik, jadi memang saat ini saya berstatus sebagai karyawan, kemudian ya inspirasi saya sebenarnya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satu caranya yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, ketika saya memulai bisnis bersama istri saya berpikir bahwa wah, saya harus memulai bisnis apapun bisnisnya yang saya sukai, dan ternyata ya salah satunya bisnis kuliner. Nah, membagi waktunya memang susah, kita harus bekerja juga di kantor, harus ya membagi waktu untuk mengontrol karyawan, mengontrol operasional keuangan perusahaan usaha, dan lain sebagainya. Belum lagi mengatur SDM yang kadang sulit diatur, dan semakin banyak karyawan juga semakin susah untuk kita atur, sehingga perlu seni khusus untuk manajemen manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran, termasuk kita bagaimana kita memasarkan produk kita lewat media sosial, membuat konten, dan lain sebagainya. Itu memang butuh waktu yang luar biasa. Tetapi yang terpenting ketika kita passion untuk menjalani usaha dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi, tujuannya bukan semata-mata hanya uang aja, tapi ya bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja, karyawan kita bisa makan, usaha kita nggak tutup, itu yang memang tantangan yang luar biasa buat kita lah. Betul banget ya. Ya menarik sekali ini topik tentang membagi waktu. Saya dari pertama kali kenal dengan Pak Bambang ini selalu berpikir apa sih aktivitas keseharian Pak Bambang itu sampai dalam 24 jam bisa mengatur banyak sekali kegiatan. Boleh ceritain kegiatan dari bangun tidur jam berapa sampai ini ngapain aja kayak gitu Pak? Untuk di masa pandemi ini, alhamdulillah perusahaan per 16 Maret 2020 hingga saat ini memberikan kesempatan buat karyawan untuk bekerja dari rumah, work from home. Dan saya juga sangat bersyukur, terima kasih kepada perusahaan untuk bisa memberikan kesempatan ini. Biasanya saya setelah subuh itu biasanya ya bersih-bersih rumah. Bersih sendiri Pak? Ada pembantu. Biasanya beliau datang jam 7. Cuman pagi biasanya saya nyapu halaman. Kemudian ya karena saya suka rapi maksudnya orangnya detail, jadi saya kurang begitu suka yang kotor gitu seperti itu. Jadi pagi biasanya saya nyapu halaman, rapiin lah sebelum budi yang ganti dulu datang.
buka pintu, jendela segala macam. Setelah itu biasanya di pagi itu saya ada briefing jam 8 sampai jam 9 pagi, Senin sampai Jumat. Ya. Setelah briefing biasanya saya ngerjain kerjaan seperti biasa, video conference, kemudian buat report, laporan, koordinasi sama tim. Ya. Setelah itu biasanya di sore saya sambil ngecek usaha, bisa lihat dari CCTV, kemudian bisa ngecek performance penjualan lewat aplikasi web, kemudian bisa ngecek aplikasi kasir lewat smartphone. Jadi saya bisa ngecek berapa omset harian saat ini, sehingga saya bisa lihat ternyata omset per jam ini ada berapa, sehingga kita bisa tahu. Kemudian juga ya koordinasi sama karyawan kalau misalnya ada masalah, kemudian ya dan yang lain sebagainya. Yang pasti koordinasi itu sangat penting. Jadi smartphone itu menurut saya bukan hanya untuk hiburan saja, tetapi juga menjadi fitur untuk komunikasi, untuk koordinasi, dan juga mencari uang juga. Jadi kita gunakan smartphone secara smart untuk bisa memaksimalkan fungsi smartphone. Betul sekali ya. Jadi ternyata ini rahasianya ya, dilihat di CCTV, karyawannya lagi ini itu, terus dilihat dari aplikasi Grab, ini pemasukannya. Di sini rahasianya ya. Saya jadi contohnya ini, jadi misalnya saya ada pakai salah satu mesin kasir, jadi dia mungkin terintegrasi dengan wifi, jadi saya bisa melihat performance jualannya berapa. Terus kemudian misalnya saya ngecek penjualan lewat Oppo, berapa nih penjualan, jadi saya bisa ngecek ternyata lewat Grab segini, jadi bisa kelihatan transaksi berapa delivery segala macam. Jadi smartphone dan internet itu sangat membantu untuk memudahkan kita dalam berbisnis, untuk mengatur bisnis, karena kita kan nggak bisa hadir setiap saat di saat ada pekerjaan juga, sehingga bisa kita maksimalkan teknologi untuk tetap mengatur bisnis dengan baik. Betul sekali ya. Jadi rahasianya adalah di teknologi. Optimalisasi smartphone. Biasanya kalau usaha kuliner seperti ini, kita kan perlu mengontrol karyawan, terus makanan, terus bahan baku dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak Bambang memiliki satu orang kepercayaan atau memang Pak Bambang yang mengelola sendiri atau gimana itu Pak? Ya pasti saya punya ya semacam kepala kopinya, beliau yang sangat membantu kita untuk dari menjalankan operasional usaha, kemudian juga kapten yang bertugas untuk menjaga dan mengecek kebersihan, kemudian pelayanan juga, kemudian juga semua tim itu biasanya kita koordinasi lewat grup, kemudian juga untuk daily-nya biasanya kebutuhan kopi setiap hari berapa, kita kerjasama dengan supplier yang kita tunjuk dan mereka mau bekerjasama untuk mensuplai barang-barang kita, sehingga kebutuhan misalnya mau butuh ikan, butuh bebek, butuh ayam, kita harus punya supplier nanti akan mengajarkan kita sehingga lebih tertata dan lebih pengelolaan keuangan juga tidak transfer, sehingga minimalisasi untuk terjadi korupsi atau seperti itu. Iya betul. Nah menarik sekali ya teman-teman, ini mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu cara untuk mendapatkan orang kepercayaan itu. Kalau dari Pak Bambang sendiri gimana triknya, apa dari orang yang tidak dikenal direkrut, atau dari saudara sendiri atau teman sendiri, atau gimana nih Pak merekrut sehingga kita percaya dengan orang ini untuk mengelola bisnis ini? Kebanyakan malah di bisnis yang saya jalani, yang saya percaya malah kebanyakan sih orang yang bukan keluarga saya. Keluarga saya, jadi memang kayak di sini itu profesional dari Jawa yang saya datangkan, kemudian kayak di Bebas Sumber Turki juga, di Bogor Pasaman juga bukan keluarga juga, kayak di peternakan dari keluarga juga. Ini memang ya kita benar-benar tujuannya ya ingin mencari barokah, tujuan kita bekerja apa sih? Kita ingin mencari ya barokahan, ya gaji dan sebagainya. Udah itu aja. Jadi saya sebenarnya menganggap mereka adalah bagian dari pakokan family, keluarga, sehingga mereka bekerja juga dan alhamdulillah bisa dikatakan karyawan yang bekerja di beberapa usaha saya itu ya kerjanya bisa dikatakan hampir lebih dari 3 atau 3 tahun.
tahun, 5 tahun, mungkin mereka memang bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya. Karena sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Karena we are family. Ya family ya. Ini untuk Pak Bambang sendiri tidak merekrut keluarga, tapi merekrut orang lain untuk menjadi keluarga. Iya. Kadang ya kita ya kalau misalnya keluarga sendiri kadang ketika bekerja, ketika mereka malas-malasnya kita tegur kadang kurang Iya, berkenan juga. betul. Jadi somehow saya lebih prefer yang memang mereka butuh pekerjaan Iya, dan mereka mau bekerja dengan sendiri. iya. Nah, untuk karyawan Pak Bambang sendiri itu yang loyal ya, termasuk 3 tahun, 5 tahun lebih itu kan bisa dikatakan loyal dan sesuai dengan perusahaan. Apa sih yang membuat mereka loyal sama perusahaan Pak Bambang ini, Pak? Jadi salah satunya yang pertama saya bilang ini kita ada sistem gaji tetap dan bonus. Biasanya bonus ini berdasarkan dari kinerja omset usaha. Jadi mereka juga semangat ketika bisnis kami mereka akan semangat untuk saling membantu, Iya. solid di testing. Jadi mereka membackup adanya karyawan yang tidak masuk sehingga mereka juga semangat. Kemudian selanjutnya ketika setiap setahun itu kita biasanya buat program namanya Gotrim. Iya, Pak, ya. Jadi Gotrim ini biasanya kita berikan apresiasi buat karyawan yang sudah 2 tahun, 3 tahun. Itu kita berikan tambahan bonus, istilahnya tunjangan apresiasi loyalitas lah. Kemudian juga setiap lebaran kita apresiasi dengan ya, mungkin kurang lebih sama di beberapa perusahaan yang lain, tetapi untuk penting adalah karena mereka dari keluarga, bagian dari kita, bukan kita satu atau kita coba maksimalkan gimana caranya mereka bisa terus sehat, kita bantu bangun keluarga yang lain dan sebagainya sehingga mereka nyaman untuk bekerja. Betul, betul. Nah, jadi berarti tadi ada sistem gaji tetap, kemudian ada bonus dan ada hadiah gitu ya, apresiasi, reward untuk jalan-jalan atau Iya, biasanya seperti itu. Cuma di kondisi COVID tahun ini kita nggak berani jalan-jalan karena harus menjaga prokes. Iya, betul. Sebenarnya kita di Januari kemarin, cuma untuk di tahun ini di bulan Februari ini kita gathering, cuman ya gatheringnya hanya seremoni kecil-kecilan aja. Kalau dulu biasanya setelah tahun itu kita mungkin ya jalan-jalan ke luar kota, libur 1 hari yang kita maksimalkan untuk refreshing bareng keluarga besar grupnya bersama. Oke ya, jadi luar biasa sekali ya cerita dari Pak Bambang ini dari mulai merekrut karyawan, melatih karyawan sampai bisnisnya ada beberapa cabang dengan brand yang beda-beda. Nah ini boleh nih minta tipsnya nih Pak bagi teman-teman yang baru memulai bisnis atau yang sudah jalan bisnisnya tapi ada banyak kehambatan. Kira-kira bagaimana ini Pak menghadapi rintangan dan tantangan dalam dunia bisnis ini Pak? Baik, terima kasih buat Mas Amir. Jadi pesan saya dan mungkin ya kesimpulan dari sharing-sharing kita sore ini, memang hal yang terberat dalam membangun bisnis itu adalah semangat untuk kita terus berwirausaha, motivasi yang tinggi, disiplin, kreatif dan inovatif untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian juga ya kita pasti banyak tantangan, baik itu dari segi permodalan, pemasaran, distribusi produk, tantangan dari pesaing dan lain-lain sebagainya yang tentunya membuat kita jauh dan sebagainya. Nah, saya pikir kita semua pasti akan menghadapi hal yang sama, tetapi yang kuncinya yang saya pegang adalah semua bisnis jatuh bangun itu biasa, rugi itu biasa. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit lagi, bisa take up lagi sehingga kita bisa tetap terus berlari untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Jadi ini bahwa di Indonesia saat ini masih dibutuhkan banyak sekali entrepreneur agar perekonomian Indonesia tumbuh dan terus maju, sehingga dengan adanya TDA Community ini bisa menjadi barometer dan pendorong untuk lebih maju lagi bagi pelaku UMKM yang ada di Bengkulu. Jadi maju terus, tetap semangat, tetap saling menyemangati dan mensupport, dan jangan lupa beli produk teman, harus tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Salam Kolaborasi. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Hari ini kita mengunjungi
bisnis dari Pak Bambang Purnomo, luar biasa ya, dari bisnis telur ayam, ayam petelur ya, kemudian bebek sambal kecut dan lain sebagainya. Kita menjadi terbuka pikirannya dalam merekrut karyawan, memilih karyawan yang baik dan mengelola sistem bisnis menggunakan teknologi ya. Jadi nggak perlu kita ke tempat bisnis, dari rumah kita bisa melihat kegiatan-kegiatan bisnis itu ya. Jadi luar biasa sekali ya ilmunya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman TDA tentunya kita masih bakal ngobrol-ngobrol terus ya sama Pak Bambang. Kedepannya kita bakal gali terus ilmunya, kita bakal sharing-sharing terus supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal jariah ya Pak. Saya senang sekali buat TDA dan semua para pelaku UMKM dan entrepreneur buat berbagi ilmu. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan satu hal yang sangat saya senangi dari Pak Bambang ini teknik membagi waktu ya, dari pagi sampai setiap hari itu ternyata bersih-bersih sendiri di rumah ya. Karena memang orangnya rajin dan suka kebersihan. Kalau lihat sampah sedikit mungkin Iya, harus seperti itu. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman mulai dari hal kecil yang kebersihan itu membuat kita selalu bergerak istilahnya ya Pak. Jadi kita bersih-bersih sendiri di rumah, walaupun kita punya asisten rumah tangga, tapi kita harus terus mencoba untuk selalu bersih dimanapun kita berada. Dan selalu produktif yang Selalu produktif pastinya. Oke, mungkin itu saja ya Pak Bambang ya. Terima kasih atas ilmunya. Sukses buat kita sukses semua. buat kita Salam semua. sukses mulia Salam ya. sukses. Dan jangan lupa teman-teman kita subscribe channel ini ya, karena masih baru. Tentunya kita butuh dukungan teman-teman. Kita bakal buat banyak lagi video-video seperti ini berikutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Amir selaku Ketua TDA Bengkulu 4.0 mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang ya telah memberikan sharing ilmunya dan motivasi pada teman-teman. Baik teman-teman, saya akhiri. Saya Amir. Saya Bambang Purnomo. Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya.